Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniko Zahra Putri Pratami dengan NIM 23109111200022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf dan juga organ sensoris. Overview, jadi secara keseluruhan nanti saya akan membahas mengenai sistem saraf yang akan dibagi menjadi sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan juga organ-organ sensorisnya. Pembahasan yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu jenis potongan anatomi karena nanti akan membedakan misalnya bentuk otak ini sama bentuk otak A dan B itu beda, tapi sebenarnya itu adalah organ yang sama gitu. Yang pertama itu adalah potongan sagital. Potongan sagital yang membagi dua antara kanan dan kiri, kemudian potongan transversal yang membagi dua antara atas dan bawah, dan potongan koronal yang membagi antara depan dan juga belakang. Oke, kita masuk ke sistem saraf. Nah, sistem saraf itu terbagi menjadi sistem saraf pusat atau sentral dan sistem saraf perifer atau tepi. Sistem saraf pusat itu terbagi menjadi brain atau otak dan juga medula spinalis. Sedangkan sistem saraf perifer itu terbagi menjadi nervus yaitu nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Oke. Pembahasan yang pertama itu adalah sistem saraf pusat yang terbagi menjadi otak dan juga medula spinalis. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari otak. Nah, otak atau kita sebut dengan encephalon. Jadi kalau disebut encephalon itu adalah otak secara keseluruhan kita. Bedanya sama cerebrum apa? Kalau cerebrum itu merupakan otak besar. Jadi cerebrum itu merupakan komponen dari encephalon. Nah, cerebrum ini terbagi menjadi telencephalon dan diencephalon. Sedangkan cerebellum itu akan dilihat di sini itu adalah di bagian yang belakang, yaitu bentuknya seperti konde. Kemudian batang otak. Batang otak itu yang di bagian bawah itu terbagi menjadi tiga, yaitu midbrain atau mesencephalon. Kemudian pons di sini di tengah yang paling besar dan bentuknya seperti buncit, perut buncit. Kemudian medula spinalis itu yang bentuknya panjang seperti batang di bawah. Oke, ini pembagian seperti tadi. Jadi kompartemen otak itu terbagi menjadi korteks cerebri, kemudian ada subkorteks, terus ada ganglia basalis, terus kalau yang di bagian diencephalon itu terbagi menjadi talamus, hipotalamus, kemudian ada bagian cerebellum yang di bagian belakang, kemudian ada di bagian batang otak itu ada mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Terus ada sumber lainnya, ini menurut embriologi, encephalon atau otak kita itu dibagi menjadi tiga, yaitu prosencephalon yang di bagian atas yang terbagi menjadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian di bagian tengah itu ada mesencephalon yang tunggal, terus ada romencephalon yang terbagi menjadi pons, terus cerebellum yang disebut dengan metencephalon dan juga medula oblongata atau disebut dengan mielencephalon. Oke, kita masuk ke bagian otak. Bagian dari encephalon itu salah satunya adalah telencephalon. Nah, telencephalon ini terbagi menjadi korteks cerebri yang di bagian luar warnanya abu-abu karena dia itu berisi dari soma cells. Kemudian ada centrum ovale. Oh ya, ini disebut dengan substansia grisea yang korteks cerebri, dan juga centrum ovale itu substansia alba yang karena dia berisi dari akson yang dilapisi dengan mielin, jadi dia cenderung berwarna lebih putih. Terus ada ganglia basalis yang letaknya di dalam korteks tersebut. Terus kita masuk ke bagian lobus atau girusnya dan sulcus dari telencephalon. Jadi kalau yang terdiri dari lobus, girus, dan lobus, girus, dan sulcus itu adalah telencephalonnya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu, ini yang bagian-bagian penting itu, yang pertama itu girus frontalis inferior itu adalah area Broca atau pusat bicara. Jadi di sini itu jika terjadi gangguan atau yang disebut dengan apasia Broca itu adalah gangguan orang untuk sulit untuk bicara gitu. Dia sebenarnya paham temennya ngomong apa, tapi dia nggak bisa untuk menjawab gitu. Itu yang disebut dengan apasia Broca. Terus yang di sini ada gyrus presentalis, itu masih bagian yang frontal. Dia di depan dari sulcus centralis. Ini merupakan pusat dari motorik. Kemudian kita masuk ke bagian parietal. Di sini ada gyrus postcentralis yang di belakang dari sulcus centralis, itu adalah pusat sensoris di sini ya. Dia ada di Brugmann 1, 2, 3. Terus di sini masih di parietal itu ada gyrus supramarginalis, merupakan akomodasi penyatuan dari pusat penglihatan, pendengaran, dan juga perabaan. Kalau gyrus angularis di bawahnya ini itu
akomodasi dari gyrus penglihatan dan juga pendengaran. Terus kita masuk ke bagian temporal, os temporal. Sebenarnya dia di bagian letak di agak ke medial lagi, itu ada struktur gyrus temporalis transversus atau area Hasel. Jadi dia itu merupakan pusat dari pendengaran. Terus ini jadi bagian medialnya, potongan medial. Di sini ada sulcus calcarina, yaitu adalah pusat dari penglihatan. Kemudian ada uncus adalah pusat penghidu. Oke, untuk gyrus sudah. Kemudian kita masuk ke ganglia basalis. Di ganglia basalis itu merupakan kumpulan dari nukleus yang berada di dalam korteks atau subkortikal yang terlibat dalam pengaturan gerakan, motorik, kemudian fungsi kognitif dan juga emosional. Itu terdiri dari globus pallidus yang eksternal internal, kemudian putamen di sini, kemudian nukleus caudatus bagian kepala dan juga ekor. Terus kita masuk ke diencephalon. Nah, diencephalon ini akan terbagi menjadi yang pertama, itu ada thalamus. Thalamus itu dia membentuk dinding ventrikel ketiga. Fungsinya untuk pusat integrasi sensoris, integrasi motorik, kemudian juga sebagai bagian penting aktivitas retikuler atau kesadaran. Terus ada bagian hipotalamus. Nah, di bagian hipotalamus itu akan terbagi menjadi 3 pars. Yang pertama pars supraoptica yang bagian dari chiasma opticum, kemudian pars tubralis merupakan bagian dari infundibulum, terus pars mamillaris merupakan bagian dari corpus mamillaris yang fungsinya untuk mengatur homeostasis seperti kontrol suhu, haus, lapar, dan pengeluaran urin. Terus pusat saraf otonom dan juga mengontrol emosi ataupun perilaku. Terus di sini ada epitalamus. Nah, epitalamus atau disebut dengan epifisis atau glandula pienalis itu merupakan tempat produksi dari serotonin. Nah, serotonin atau turunan dari melatonin itu merupakan hormon untuk mengatur siklus bangun tidur. Oke, kita masuk ke cerebellum. Cerebellum itu bakal dibagi menjadi hemisfer yang dipisahkan oleh vermis tengahnya, vermis cerebellum. Tuh, yang penting itu. Kemudian kita masuk ke batang otak. Nah, di batang otak itu bakal terbagi menjadi mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, di mesencephalon itu ada tegmentum mesencepali atau disebut dengan pedunculus cerebri. Terus ada tectum mesencepali yang tadi ada colliculus superior sebagai station penglihatan dan colliculus inferior sebagai station pendengaran. Dan kita masuk ke bagian pons. Nah, pons itu nanti di bagian ventralnya itu ada fimbre transversa, kemudian ada bagian dari ini yang memanjang ini adalah sulcus basilaris, tempat lewatnya arteri terbesar di bagian otak kita yaitu arteri basilaris. Terus di bagian kaudalnya dia itu bakal membentuk dari fossa rhomboidea. Terus kita masuk ke medula oblongata. Nah, di medula oblongata di bagian ventralnya itu ada piramidnya nih, piramid. Terus ada oliva, ada visura mediana anterior yang di tengah di sini. Terus ada decussatio pyramidum, itu merupakan batas antara medula oblongata dengan medula spinalis nanti di bawahnya. Oke, lanjut. Nah, tadi di bagian otak udah. Selain otak, di sistem saraf pusat itu ada medula spinalis. Nah, di medula spinalis itu akan terbagi menjadi segmen besar. Yang pertama ada segmen cervical 1-8, kemudian segmen thoracal 1-12, segmen lumbal 1-5, segmen sakral 1-5, dan segmen koksigeal cuma 1. Nah, ketika kita lihat, kita potong nih, medula spinalis itu struktur dalamnya itu berkebalikan sama bagian dari korteks otak. Kenapa? Jadi dia substansia grisenya itu di bagian dalam, sedangkan tadi yang otak itu substansianya di bagian luar kan, substansia grisenya bagian luar. Tapi yang di bagian luar itu berarti apa? Berarti substansia alba. Kita lanjut. Oke, ini tadi segmen-segmennya: cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan koksigeal. Jadi medula spinalis itu bakal berjalan melewati dari kolumna vertebralis. Nah,
tapi dia itu nggak bakal sampai ke bagian bawah dari kolumna vertebralis, jadi dia cuma sampai sini. Nah, di bagian yang nggak ada medula spinalis itu disebut dengan cauda equina. Di sini adalah tempat yang bagus untuk mengambil dari cairan liquor cerebrospinal (LCS). Oke, kita masuk ke refleks sistem. Jadi, refleks itu dimulai ketika adanya stimulus. Nah, di sini bisa stimulus, misalnya ini pancinya panas nih. Jadi, kita megang panci panas. Maka reseptor nyeri itu bakal terstimulasi nih di sini nih. Dia bakal panas. Nah, dia bakal lanjut ke bagian afferent pathway, jadi dia naik ya, makanya afferent ascendens. Dia ke bagian medulla spinalis di sini. Nah, di medulla spinalis itu tempat integrasi atau proses dari stimulus yang dibawa dari reseptor nyeri tadi. Nah, dari medulla spinalis itu bakal menuju ke bawah, atau kita melewati dari afferent pathway atau descendens pathway yang motorik. Kalau tadi ke atas tadi ini adalah sensorik karena dia dari sensor, kemudian kalau ke bawah ini adalah motorik karena dia menuju ke organ efektornya. Di sini ada musculus biceps. Jadi dia bakal fleksi untuk menjauhkan tangan dari si panci yang panas tadi. Sedangkan tricep dia bakal relaksasi. Dia kerja antara dua ini, dia kerjasama biar dia menghindar dari panas panci tadi. Nah, di samping itu dari medulla spinalis dia ada jalur ke otak tetap, tapi jalur yang ke otak itu lebih lambat daripada refleks yang ke bawah tadi, sehingga ini yang menyebabkan kenapa kita bisa melakukan refleks ketika kita mendapatkan kepanasan nih, langsung kita kayak refleks menjauh gitu. Itu karena sistem dari refleks ini. Oke, untuk bagian dari sistem saraf pusat udah, kita masuk ke sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi atau perifer itu bakal dibagi menjadi cranial nerve dan spinal nerve. Nah, dari dua itu bakal terbagi menjadi sensor atau afferent division, yang terbagi menjadi somatic sensorik dan visceral sensorik. Terus yang di bagian motorik itu ada somato, terus yang ini yang visceral atau otonom itu terbagi menjadi parasimpatif dan juga simpatik. Oke, kita masuk ke jalur afferent efferent. Jadi jalur ini jalur yang dari skin atau kulit kita, dari bagian perifer atau sensor ke atas ke medulla spinalis itu disebut dengan jalur afferens atau ascendens atau jalur sensorik karena dia mulai dari sensor. Terus dia menuju ke medulla spinalis kan, di sini dia turun. Maka disebut dengan jalur descendens atau jalur efferens atau jalur motorik karena dia menuju ke sistem motorik atau organ otot, organ efektor di sini. Oke, udah jalurnya. Oke, kita masuk ke bagian-bagiannya. Ada bagian nervus cranialis. Nah, nervus cranialis itu bakal terbagi menjadi 12 ya. Yang pertama, nervus oculomotorius. Itu bakal mempersarafi dari bagian penghidu, organ penghidu, kemudian nervus opticus mempersarafi bagian mata, penglihatan. Kemudian di sini ada 3 nervus abducens, trochlearis, dan oculomotorius. Itu kerjanya bersamaan untuk menginervasi dari pergerakan bola mata. Kemudian ada nervus trigeminus untuk mempersarafi otot mastikasi dan juga sensasi wajah. Kemudian nervus facialis itu untuk pergerakan wajah dan juga perasa pengecapan lidah di bagian 2/3 anterior. Kemudian ada nervus vestibulo-cochlearis. Vestibulo itu untuk keseimbangan dan cochlearis itu untuk pendengaran di bagian telinga semuanya. Terus nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus itu untuk pengecapan lidah di bagian belakang posterior 1/3. Terus nervus vagus ini dia nervus terpanjang dan dia cenderung berfungsi pada sistem saraf parasimpatis. Terus nervus accessorius untuk mempersarafi dari otot leher dan juga otot bahu. Terus yang terakhir ada nervus hypoglossus itu untuk mempersarafi dari gelakan lidah kita. Oke, nervus cranialis udah, kita masuk ke nervus spinalis. Jadi kalau nervus cranialis tadi ada 12, kalau nervus spinalis itu ada 31 pasang. Nah, jadi 2 itu tadi berasal dari saraf somatik ya. Terus kalau saraf otonom tadi udah disebut juga di depan, itu terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Dan penjelasannya, jadi kita masuk ke sistem parasimpatis. Nah, kalau sistem parasimpatis itu merupakan jalur yang keluar dari di sini batang otak dan juga di bagian sakral. Nah, di situ
sarafnya keluar, dia akan mempersarafi bagian mata, glandula saliva, liver, paru, dan lainnya ini. Sedangkan yang bagian simpatis itu keluar dari dari torako dan lumbar. Nah, ini kan keluar dari sini ya semuanya. Itu bakal mempersarafi dari sama mata, saliva, semuanya ini, tapi kerjanya yang bakal beda. Kalau ini kerja saat istirahat, ini ketika tubuh kita itu saat aktif-aktifnya itu. Oke, untuk sistem saraf udah, kita bakal lanjut ke organ sensorisnya. Nah, organ sensoris ini bakal terbagi, nanti saya akan menjelaskan bagian mata, bagian telinga, dan juga bagian dari hidung. Oke, yang pertama kita akan membahas bagian mata. Di bagian superficial mata atau bagian yang terlihat nih, kita bakal bisa melihat bagian alis atau superficialis, supraciliaris. Itu fungsinya apa alis ini? Untuk membentuk ketika adanya, misalnya ketika kita keringetan di bagian atas, itu biar menahan air keringat atau mengalirkan dia lebih, biar dia tuh keluar gini loh, biar dia nggak langsung ke mata gitu. Karena kalau air keringat kena ke mata, dia bakal perih. Terus ada juga yang bulu mata itu ciliaris, itu dia untuk melindungi mata dari debu, dari benda asing lainnya gitu. Terus ada palpebra yang di bagian atas dan palpebra bagian bawah, dan dia bakal dipertemukan di bagian sudut ini adalah komisura medial, ini bagian medial karena hidung di sini ya, bagian medial, ini bagian lateral. Kemudian di bagian medialnya itu bakal ada nonjolan karenkula lakrimal yang bakal diproduksi di mana kelenjar air mata, di bagian supromedial. Oke, kita lihat. Nah, ini dia glandula lakrimal ini bakal berjalan ke ductus lacrimalis. Terus bakal berlanjut ke kanalis lacrimalis, yang inferior dan superior. Terus bakal berlanjut ke saccus lacrimalis. Terus baru ke ductus nasolacrimalis dan ke cavum nasi. Terus kita lanjut ke bagian otot-otot mata. Oke, otot-otot mata ini terbagi menjadi otot intraokular dan ekstraokular. Nah, di sini adalah otot yang ekstraokular. Ini contohnya, nih, ada yang rectus, musculus rectus, ada yang obliquus. Bedanya apa? Kalau rectus itu jalannya lurus, kalau obliquus itu jalannya miring. Nah, untuk fungsinya itu juga beda. Fungsinya itu juga beda berdasarkan dari penamaannya. Misalnya di sini musculus rectus superior, berarti dia itu untuk menggerakkan bola mata ke atas superior, tapi dia cenderung ke medial kalau yang rectus. Tapi kalau yang obliquus ini beda lagi. Misalnya ya, musculus obliquus superior, itu dia bakal menggerakkan bola mata ke bagian bawah. Walaupun dia namanya superior, tapi karena dia obliquus, dia itu menggerakkan bola mata itu ke bawah, ke agak lateral gitu. Jadi kalau obliquus itu dia cenderung ke lateral, kalau rectus itu cenderung ke medial. Sama yang lainnya, misalnya yang inferior, rectus inferior, berarti dia menggerakkan bola mata ke bawah, ke agak lateral, ke agak medial. Itu yang rectus inferior. Kalau rectus medial berarti dia ke medial, rectus lateral berarti dia ke lateral. Kalau aduktor itu berarti menjauhi ya. Aduktor itu mendekati, jadi dia ada rectus medial gitu. Maksudnya kalau abduktor itu berarti menjauhi ke bagian lateral ya. Oke, dari bulbus oculi ini terbagi menjadi segmen anterior yang terbagi menjadi anterior chamber dan posterior chamber yang berisi dari aqueous, humor aqueous. Kalau yang bagian posterior itu terdiri dari vitreous body yang terdiri dari cairan vitreous. Nah, kalau yang vitreous ini dia bakal lebih kental ya. Oke, kita lanjut ke lapisan-lapisan dari bulbus oculi. Nah, kalau isinya tadi udah disebutkan. Kalau lapisannya itu yang pertama adalah tunica fibrosa yang terdiri dari sklera dan kornea yang di bagian luar ya. Kalau selanjutnya itu ada tunica vascular, itu di bagian terdiri dari iris, ciliar body atau corpus ciliaris dan choroid. Terus ada retina, itu yang di bagian dalam. Oke, di sini ada, ini kan posterior cavity vitreous chamber.
Terus ada kornea tadi, ada iris, kemudian lensa yang bisa menebal menipis. Dia bakal menebal kalau misalnya kita membaca, kita melihat sesuatu, dan bakal menipis ketika kita tidak sedang membaca atau tidak sedang mengkontraksikan dari mata kita. Kalau pupil dia bisa membesar, mengecil. Kalau misalnya ada cahaya, berarti dia bakal mengecil. Kalau misalnya dia nggak ada cahaya, dia bakal besar untuk mengumpulkan dari cahaya. Jadi pupil itu fungsinya untuk menangkap dari cahaya itu. Oke, terus Oke, ini adalah lapisan dari retina. Dari lapisan dari retina ini yang perlu kita pelajari itu, kita tahu ada lapisan fotoreseptor. Nah, di lapisan fotoreseptor ini terdiri dari 2 sel penting ya sebagai organ reseptor. Yang pertama ada sel rod atau sel batang. Nah, sel batang ini berfungsi untuk melihat atau dia itu sensitif dari warna terang gelap. Jadi bukan warna, maksudnya tuh kayak hitam putih gitu loh, cenderung hitam putih. Jadi dia nggak berwarna. Nah, dia itu berfungsi misalnya kita tiba-tiba kita di dalam ruangan yang gelap. Tadi awalnya kita terang terus tiba-tiba gelap. Maka kita di dalam gelap itu kita bisa melihat bayangan-bayangan terang dari yang kita lihat sebelumnya gitu. Itu peran dari sel rod atau sel batang. Terus yang kedua itu ada sel kerucut atau sel kon. Dia itu berfungsi, dia itu sensitif sama cahaya warna yang berwarna gitu. Kalau yang root tadi yang batang itu dia sensitif ke terang gelap, kalau kon itu yang ke berwarna. Oke. Kita masuk ke bagian pathway-nya ya, atau jarasnya. Nah, gimana sih cahaya itu masuk dan sampai kita bisa melihat gitu. Jadi cahaya itu kan bakal masuk ke bagian paling luar kornea, terus ke pupil, terus ke bagian lensa, terus ke retina. Nah, di retina ini cahaya itu harus fokus ke retina, jadi jatuhnya itu pas di retina. Kalau nggak pas di retina, dia bisa ke depannya retina, dia bisa ke belakangnya retina. Itu bakal memunculkan yang namanya rabun. Bisa rabun dekat, bisa rabun jauh. Kalau rabun dekat itu berarti cahaya itu jatuh di belakang retina. Jadi kalau cahaya rabun dekat itu perlu untuk lensa yang cembung. Kalau rabun jauh itu dia cahayanya itu jatuh di depan retina dan dia perlu dari lensa cekung gitu. Nah, dari retina itu sinyal kan ditransmisikan melalui sel polar dan juga seng ganglion. Nah, sinyal listrik itu bakal dikumpulin di nervus opticus di sini nih. Nah, sini. Nah, setelah dikumpulin di situ, sinyalnya itu bakal melewati ini dulu, chiasma opticus. Terus bakal menuju ke saluran optik tractus opticus. Nah, bakal menuju ke otak di sini nih. Makanya si sinyal itu bakal diproses di otak, terutama di bagian korteks visual atau penglihatan, itu di bagian lobus occipital, tepatnya di sulcus calcarina. Oke, untuk pathway-nya udah. Oke. Kita bakal masuk ke bagian telinga nih. Nah, di bagian telinga masuk, ini bagian yang eksternal telinga, jadi yang bisa kita lihat itu ada helix, anti helix bagian dalamnya lagi, ada konka, ada tragus yang bagian tonjolan, kemudian antitragus itu yang lebih dalam sini, terus lobule itu merupakan yang tanpa tulang, terus ada meatus acusticus eksternal, itu adalah yang telinga bagian luar. Nah, terus kita lanjut, jadi kan pembagian telinga itu ada bagian luar sampai batasnya sampai membran timpani, terus bagian tengah dan bagian dalam. Nah, jadi bagian luar itu auricula sampai membran timpani itu berisi dari 1/3 itu tulang rawan dan 2/3 itu merupakan tulang yang keras, dan dia itu ada serabut rambutnya yang untuk melindungi telinga kita dan menghangatkan dari serumen untuk serumen yang ada di telinga bagian luar kita, sehingga benda asing itu nggak bakal masuk ke telinga. Terus di bagian tengah itu ada membran timpani ke dalam. Terus bagian telinga dalam itu adalah telinga bagian koklea. Nanti koklea ada di dalam sini. Oke, nah di bagian tengah sini itu sebenarnya ada tulang-tulangnya yang membantu jalannya getaran itu masuk ke telinga. Pertama ada tulang incus, tulang malleus sama tulang stapes. Oke, jadi perjalanan getaran itu masuk ke bagian luar telinga, terus dia masuk, kan dia dikumpulkan sama auricula, gelombang-gelombang suaranya, terus dia masuk ke bagian meatus acusticus eksternal, terus dia menuju ke membran timpani. Di membran timpani ini
bakal digetarkan nih membran timpaninya. Dari membran timpani dia bakal menggetarkan dari osikal atau tulang-tulang di tengah itu tadi. Dia menggetarkan malleus, malleus menggetarkan incus, incus menggetarkan dari stapes. Nah, stapes ini bakal menggetarkan dari foramen oval yang tempat melekat dari osikal itu. Nah, foramen oval ini bakal menggetarkan dari cairan perilimfe di bagian koklear. Tuh. Nah, bagian koklea nanti ada yang lebih kelihatan. Di bagian dalamnya itu juga bakal ada tuba auditori atau tuba eustasius yang menghubungkan antara telinga dalam dan juga bagian nasofaring ya. Oke, lanjut. Ini sama. Oke, di sini yang tadi bagian kokleanya di sini lebih jelas. Jadi, kan tadi kan yang dikatakan cairan perilimfe yang ada di sini. Nah, cairan perilimfe ketika suaranya itu tinggi, maka cairan perilimfe itu kan masuk ke skala vestibuli, itu dia langsung ke skala media. Tapi kalau suaranya rendah, maka dia ke skala vestibuli, ke skala timpani, baru ke skala media. Nah, di skala media ini bakal kan diketarkan membran tektorial itu bakal merangsang juga ke membrana organ korti yang merupakan reseptor pendengaran ini yang mengubah dari gelombang suara getaran menjadi sinyal listrik yang kemudian disalurkan ke nervus, kemudian baru dia ke pusat pendengaran di belakang otak, yaitu di bagian pendengaran di bagian lobus temporalis ya, di bagian gyrus temporalis transversus. Oke, ya pendengaran udah, kita masuk ke bagian keseimbangan nih, karena di telinga itu ada keseimbangan juga. Nah, di telinga itu, di bagian keseimbangan itu ada kanalis semi-sirkularis yang bakal membentuk dari ampula membentuk crista ampularis yang merupakan organ reseptor sensor yang berfungsi untuk ketika kita itu memutar-putar gitu. Jadi dia itu menyeimbangkan ketika tubuh kita itu berotasi, berputar gitu. Kalau yang utriculus sama sacculus itu adalah untuk gerakan yang pertama, sacculus ya, itu gerakan vertikal. Jadi ketika kita naik turun misalnya di lift gitu kan, naik turun, itu yang berperan sacculus. Atau utriculus itu berperan gerakan horizontal, ke depan ke belakang gitu. Oke, kita masuk ke organ hidung yang terakhir nih. Nah, di organ hidung ini bakal ada yang bagian eksternal itu bakal ada nares atau lubang hidung. Terus ada columella, terus ada philtrum di tengah-tengah, terus ada dorsum, itu merupakan badan dari hidung. Kemudian ada lipatan nasolabial yang buat kita senyum gini, terus ada sudut nasolabial yang di sini. Kemudian udah, ini ada akar dari hidung. Oke, untuk yang eksternal udah. Terus kita masuk, di sini ada tulang-tulangnya. Di sini ada tulang nasal, ada tulang procerus frontalis, terus ada otot frontal process of maxillaris, lateral process of septal cartilago, kemudian superior margin of septal cartilago, kemudian cartilago ala mayor, kemudian septula cartilago, kemudian minor cartilago. Oke, untuk tulang udah masuk ke bagian otot. Otot yang pertama itu ada procerus muscle. Otot procerus itu merupakan yang ototnya di bagian antara alis di sini. Itu untuk mengernyitkan dahi atau untuk di bagian dahi. Kemudian otot nasalis. Otot nasalis itu ada di sini. Dia itu untuk menyesuaikan arian udara saat bernafas melalui hidung. Jadi bisa mengerutkan hidung, bisa mempersempit lubang hidung seperti itu. Terus ada defensor nasi muscle. Itu untuk menarik septum hidung di bawah yang dapat membantu perserafi dari lubang hidung. Terus lanjut ke musculus levator labii superioris alaquenasi. Itu berfungsi untuk ekspresi wajah seperti mengernyitkan atau mengangkat dari hidung. Lanjut, ini adalah bagian struktur-struktur yang penting. Itu ada sinus frontalis di bagian dari dalam hidung, ada concha ya, concha superior, concha inferior, sama ada concha medial. Mana ya? Concha medial itu ada. Terus di selasanya itu juga ada meatus superior, meatus media, meatus inferior. Kemudian bakal ada sinus-sinus lainnya lagi. Nah, di bagian sini ada sinus frontalis di os frontal, kemudian sinus maxillaris, kemudian sinus ethmoidalis, kemudian sinus phenoidalis di bagian belakang rongga hidung.
Oke, yang terakhir kita bakal membahas dari jaras atau sistem dari penghidu nih, atau regio olfaktorius. Jadi ketika kita mencium bau, molekul bau yang kita tangkap itu bakal mencapai dari mukosa hidung di bagian rongga hidung, tepatnya di bagian regio olfaktorius. Nah, bau tadi itu bakal bereaksi sama sel-sel reseptor yang ada di epitel dari olfaktorius. Epitelnya itu di bagian atas rongga hidung dan dilapisi oleh mukus yang membantu untuk menangkap dari sensor menangkap dari molekul bau tadi. Terus dari epitel, terus ya di reseptor tadi itu struktur mirip ya. Terus kemudian di bagian sel reseptor itu memiliki dendrit yang menangkap dari molekul bau dan akson yang bakal mengantarkan sinyal saraf yang bakal dikirimkan ke olfactory bulbus olfactorius. Kemudian dari akson sel-sel reseptor tadi itu bakal melewati dari cerebriform plate, yaitu adalah tulang etmoidalis yang memiliki lubang-lubang kecil, yang lubangnya itu punya serabut saraf, dan rongga hidung bakal masuk ke dalam rongga kranial menuju ke otak. Dan setelah sinyal penciuman itu lewat dari plate tadi, maka sinyal itu kan sampai ke bulbus olfactorius ya. Nah, di situ diterimalah sinyalnya dan bakal diproses dari reseptor tadi. Nah, maka sinyal itu bakal diantarkan lebih lanjut ke bagian projection nervus yang pusatnya di otak. Terus bakal masuk ke olfactory tractus olfactorius. Jadi sinyal penciuman itu diteruskan kan ke tractus olfactorius dan dibawanya informasi itu ke area penciuman di otak, yaitu cortex olfactorius yang bertanggung jawab untuk interpretasikan bau. Jadi dia itu ada di lobus frontalis sebenarnya, tapi dia bagian medial, jadi itu disebut dengan uncus, seperti itu. Oke, sudah selesai semua pembahasannya dari sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan juga organ-organ sensorisnya. Itu mungkin cukup dari saya. Jika ada kesalahan yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.